kalian tahu ya, industri fashion itu bener-bener luas banget, nggak cuman ngedesain-desain doang. Halo guys, balik lagi di channel aku ya. Banyak yang mikir kalau misal kita pengen kerja di industri fashion itu cuma bisa desain aja. Dan kalau nggak desain ya kita bisa jahit. Masih banyak yang mikir kayak gitu, apalagi kalau misalnya kalian belajar fashionnya secara otodidak, mungkin kayak belum tahu beberapa jenis pekerjaan di industri fashion yang selain ngedesain gitu. Kalau kalian tahu ya, industri fashion itu bener-bener luas banget, nggak cuman ngedesain-desain doang. Di bidang fashion itu bisa kemana-mana ya, jadi ada hubungannya sama bisnis, sains, dan teknologi. Jadi tiga ini tuh saling berhubungan. Di video kali ini aku akan bahas skill apa aja sih atau peluang karir apa aja sih yang dibutuhkan di industri fashion kalau kamu pengen kerja di dunia fashion. Nah, langsung aja kita bahas satu persatu ya, biar kamu semua juga tahu dan level up your fashion knowledge. Oke, let's get started. Yang pertama ini udah pada tahu, jadi fashion designer. Nah, fashion designer itu adalah perancang mode yang mulai dari bajunya itu didesain sampai bajunya itu jadi, itu kerjanya fashion designer. Pokoknya kalau fashion designer ini kalian udah tahu lah ya. Langsung aja next. Yang kedua di sini ada fashion illustrator. Nah, fashion illustrator tuh apa sih bedanya sama fashion designer nih? Masih banyak banget yang suka pada nanya. Jadi bedanya adalah kalau fashion illustration tuh cuma ngedesain doang guys. Kalau fashion designer dia wajib menjadikan sebuah desainnya itu menjadi nyata. Tapi kalau fashion illustrator ya udah cuma ngedesain doang. Lo kalau misalnya pengen ngedesain baju kayak nyontoh-nyontoh di Met Gala juga nggak apa-apa, orang itu ngedesain doang kayak gitu. Nah, biasanya fashion illustrator ini kalau di brand itu tuh ngebantu seorang fashion designer untuk ngedesainin bajunya gitu. Nanti si fashion designer ini akan dibantu dengan beberapa skill atau keahlian yang bakal aku sebutin di berikutnya ya. Oke, langsung aja kita next. Yang ketiga ada pattern maker. Apa sih itu pattern maker? Jadi fashion designer di sebuah brand itu membutuhkan seseorang yang jago di pola. Malah peluang karir di pattern maker ini tuh bener-bener terbuka sangat luas di brand-brand fashion yang emang dia memproduksi fast fashion karena harus ganti-ganti terus kan modelnya, polanya, dan lain sebagainya. Jadi pattern maker juga fungsinya itu ngebantu fashion designer untuk merealisasikan si desain yang tadi udah dirancang itu ke sebuah pola baju. Nah, nanti si pola bajunya ini yang akan dijadikan sampel belum nanti produksi di sebuah brand gitu. Oke, next. Di sini ada fashion stylist. Nah, mungkin teman-teman tahu juga karir ini. Si fashion stylist tuh apa sih? Jadi fashion stylist tuh beda banget sama fashion designer. Dan fashion stylist itu lebih kayak menata pakaian dan aksesoris untuk seseorang. Contohnya kayak artis, terus influencer yang ingin pemotretan tampil di TV ataupun syuting kayak gitu. Jadi makanya di industri perfilman itu sangat-sangat membutuhkan seorang fashion stylist untuk menata artisnya gitu. Nah, banyak juga kok lowongan fashion stylist kayak di TV-TV, SCTV, MNC. Pokoknya banyak juga teman-teman aku yang kerja di sana jadi fashion stylist dan ketemu banyak artis. Kalian juga kalau jadi fashion stylist itu bisa foto-foto sama artis dan hasil styling kalian di artisnya tersebut atau orang penting tersebut. Nah, selain itu si fashion stylist juga harus pinter nih dalam mix and match baju. Karena dia menata seseorang, jadi seseorang itu looknya tuh harus bagus. Pokoknya taste kita tuh benar-benar harus bagus sebagai seorang fashion stylist. Pokoknya next yang selanjutnya di sini ada textile designer. Nah, textile designer tuh ngapain sih kak? Emang apa bedanya sama fashion designer gitu? Jadi textile designer itu kerjaannya adalah membuat pattern seamless ya, bukan pattern pola. Jadi dia itu fungsinya adalah mendesain motif baju, terus tekstur untuk kain, terus mencari beberapa alternatif kain yang kira-kiranya cocok nih untuk diproduksi atau dibikin sampel dulu. Nah, si textile designer ini tuh banyak banget loh dibutuhin di beberapa brand. Banyak banget yang nyari textile designer. Jadi fungsinya adalah ngebantu fashion designernya untuk bikin atau merealisasikan bajunya. Jadi dia tuh kerjanya kayak nyari-nyari kain, terus
harus pinter juga kayak bikin manipulating fabric, terus tekstur kain, terus kayak teknik-teknik pewarnaan kayak gitu. Nah, next ada fashion merchandiser. Nah, apa sih fashion merchandiser? Kok aku baru denger gitu ya. Jadi jobnya si fashion merchandiser ini adalah menganalisis tren pasar. Jadi dia tuh harus riset tren-tren apa aja sih yang lagi booming gitu saat ini. Terus ada juga mengelola stok barang dan memastikan produk yang akan dijual di toko tersebut atau brand tersebut. Nah, itu kerjaannya fashion merchandiser. Nah, itu lumayan susah ya. Jadi dia kayak mengelola semuanya gitu. Nah, next di sini ada custom designer. Jadi kalau custom designer itu dia mendesain atau merancang custom untuk perorangan gitu. Jadi mungkin jatuhnya kayak bisnis sendiri kali ya. Jadi kayak ngedesain buat custom karakter atau custom baju wedding, terus kebaya dan lain-lain. Nah, next di sini ada fashion entrepreneur. Mungkin teman-teman di sini udah tahu fashion entrepreneur itu kita bikin brand fashion kita sendiri ya. Nah, terus ada lagi nih satu lagi, sustainable fashion specialist. Di sini adalah fashion designer yang merancang sebuah desain tapi lebih ke arah ramah lingkungan dan berkepanjangan. Jadi fashion yang berkelanjutan gitu. Oke, kalau kamu suka sama video ini dan kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube aku dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu banyak sekali skill atau peluang karir di industri fashion ini dan kita bisa belajar bareng-bareng. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!